kepada Sang Saka Merah Putih. Hormat! Gerak! Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Apa namanya, pembatasan lah istilahnya. Ya. Nah, ini dengan cara-cara seperti ini kira-kira efektif nggak Mas Slamet? Sehingga kita begitu antusias kita, cinta kita terhadap bangsa, sehingga kita melakukan hal-hal semacam ini. Kira-kira menurut sampean gimana? Jujur secara keyakinan mungkin tidak efektif, tidak baik lah untuk secara keyakinan pribadi saya. Tapi itu kan berkaitan dengan kebijakan yang harus diambil oleh pemimpin negara, harus dilakukan dalam arti pemerintah sudah mempunyai suatu pemikiran atau kebijakan demi rakyatnya. Ya. Walaupun di balik itu banyak rakyat yang menolak secara batin maupun luar batin, pasti banyak. Karena secara fakta penyakit itu datanya kita juga tidak tahu, tidak aturan juga tidak ada orang yang ingin punya penyakit lah. Semua ingin sehat, walafiat, lahir maupun batinnya. Seperti apa kata sebenarnya merdeka itu? Merdeka itu harus lahir dan batin, jangan merdeka separuh-separuh. Merdeka lahir dan batin, bebas berbuat apa saja, tapi yang bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan negeri ini. Oke. Terus Mas Waluyo ada satu pendapat, pesan kesan atau bagaimana, entah itu untuk pemuda kita ataupun nanti generasi penerus kita yang berhubungan sama antusias patriotisme dan kebangsaan, Mas? Ya, pesan kita terutama untuk pemuda khususnya, mudah-mudahan tahun ke depan kita sebagai pemuda penerus generasi bangsa Indonesia Raya, walaupun kita ini ada musibah ya, atau PPKM atau musibah virus COVID-19, kita sebagai pemuda harus tegak, harus semangat untuk melaksanakan dan cita-cita pahlawan yang sudah gugur dulu. Kita harus berjuang terus meneruskan pahlawan-pahlawan kita yang gugur dulu, dan selama ada virus ini semoga virus COVID ini bisa berhenti dan bisa hilang, dan kita semua diberikan kebebasan untuk melakukan kebebasan untuk melakukan kegiatan apapun, dan semoga kita diberi kesehatan jasmani dan rohani, bisa berkumpul dan
berkegiatan di mana tempat. Khususnya untuk pemerintah kami harap dan pesan untuk pemuda terhadap pemerintah supaya selama ada COVID ini kita diberi kebebasan kebijakan yang tepat dan yang akurat dan yang cepat. Ya, terima kasih untuk saya sebagai pemuda patriot penerus bangsa. Khususnya semoga pemerintah mendengarkan keluh kesah dan kesan kita semua sebagai pemuda negara Indonesia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus Mas Wardi gimana pesan-kesan panjenengan? Apakah pernah melakukan hal semacam ini, Mas Wardi? Ya, terus terang kalau secara pribadi ya pernah, tapi ya nggak terlalu sering ya. Jadi ini emang kegiatan seperti ini saya suka banget. Merupakan hobi saya. Tapi yang jelas pernah di mana aja Mas Wardi untuk melakukan kegiatan selama sampai sudah tidak bersekolah atau pendidikan formal, Mas? Ya secara pribadi sih ya di tempat-tempat yang sepi itu ya. Tapi berarti bukan kebangsaan. Bukan Yang saya maksud untuk memeriahkan kebangsaan itu menunjukkan panjenengan bahwa panjenengan itu patriotisme dan lain sebagainya, seperti kayak upacara walaupun non formal dan lain sebagainya. Pernah nggak? Ya. Belum pernah. Terus terang. Ini menurut saya kesan ya, sangat luar biasa. Ini memberi kesan tersendiri ya. Pesannya apa, Mas? Pesannya terus terang yang pasti sebagai generasi penerus kita patut berterima kasih kepada para pendahulu kita yang sudah dengan gigihnya memerdekakan negara kita. Sampai sekarang kita istilahnya tinggal nemu enaknya ya. Itu kita patut bersyukur sekali dan kita patut meneruskan perjuangan para pendahulu kita, dan kita harus mendoakan para pendahulu kita yang sudah gugur. Kita selalu semangat untuk ke depan kita harus selalu kalau bisa seperti inilah untuk mengenang jasa mereka. Oke, terima kasih Mas Wardi. Om Awan ada pesan-kesan? Monggo. Situ Om. Itu biar awas ke belakang awas. Ini ya monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pesan dan kesan saya untuk acara seperti ini, memang saya juga pertama kali, dan acara ini juga jadi luar biasa sekali di tempat seperti ini. Jadi untuk jadi untuk suasananya memang berbeda seperti itu. Dan untuk misal kayak acara kita buat seperti ini juga menghormati juga untuk para pahlawan, walaupun kita tidak antara non formal dan formal ya. Seperti itu. Tapi saya memang lebih suka seperti ini. Saya kayak gimana ya? Ada sesuatu yang berkesan seperti itu loh. Ya. Sesuai sama hati kita lah. Iya, seperti jiwa itu. Kita petualang seperti ini. Jadi ada rasa yang berkesan yang memang luar biasa seperti itu. Oke, pesannya terhadap siapapun, entah terhadap pemuda ataupun siapapun yang mungkin sampai berikan pesan terhadap hal-hal semacam ini atau perbaikan terhadap apapun. Jadi untuk pesan saya untuk semuanya lah, warga negara Indonesia maupun pemuda itu jangan patah semangat dan melupakan jasa-jasa para pahlawan seperti itu. Termasuk memberikan suatu kebebasan terhadap warganya untuk melakukan hal-hal semacam ini secara bebas gitulah ya. Iya, itu
harapan kita. Harapan. Ya, harapannya seperti itu. Jadi ini dulur ya semuanya. Jadi di sini kita bukan melanggar protokol ya. Bahas itulah. Ya, jadi intinya di sini kita menghargai para pahlawan perjuangannya dulu, dan kita sendiri ya semoga kedepannya untuk masa pandemi COVID-19 ini biar hilang dan masyarakat juga biar lebih Oke. nggak seperti itu nyaman. Oke, terima kasih Om Awan. Nih ada adik kecil ini kita nih. Saya tertarik sama adik kecil ini. Mas. Namanya siapa? Tata panggilannya. Panggilannya Tata. Nama lengkapnya siapa? Clarista Dewi Barihania. Wah, namanya bagus ini. Anak-anaknya Mas Slamet nih teman-teman. Ini sudah diajari patriotisme, cinta sama bangsa. Sudah pernah melakukan hal ini? Belum Sebelumnya? pernah. Belum pernah. Pertama kali ya? Oke. Terus saya mau bertanya nih, Dek. Apa pesanmu atau kesanmu? Kesan itu perasaanmu setelah melakukan ini tuh bagaimana, itu namanya kesan. Bahagia, senang bisa mengikuti acara seperti ini. Oke. Terus pesanmu apa terhadap teman-teman yang kecil dan lain sebagainya itu? Inginkah teman-temanmu yang kecil itu mengikuti jejakmu atau enggak? Pengen. Pengen. Suatu saat kalau saya memang ada hal semacam ini mau lagi. Mau. Jadi oke. Yang pertama kali mungkin yang pendidikan formal. Pendidikan formal itu pendidikan seperti sekolah dasar dan lain sebagainya. Kegiatan apa yang dilakukan oleh sekolah-sekolah untuk melakukan satu kegiatan patriotisme untuk sampai saat ini sampean lakukan apa? Belajar di rumah. Bukan belajar di rumah. Yang berhubungan sama kebangsaan, yang bisa menanamkan hatimu dalam kepatriotisme. Ini kelas berapa tuh? Kelas 1 SMP. Wah, harusnya sudah ini ya, sudah luar biasa ya. Sudah ada pembelajaran di sekolah harusnya ya. Iya toh? Pramuka juga kan Pramuka pernah? Belum pernah teman-teman. 2 tahun nggak sekolah. Terus yang diajarkan kayak pelajaran yang berhubungan sama, kalau dulu kan pendidikan moral Pancasila ya Mas ya. Ini sekarang apa? Pelajaran apa itu? Yang sekarang? Ada nggak yang berhubungan dengan Pancasila atau pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSBB zaman dahulu? Ataukah sekarang kurikulumnya dihilangkan atau berbeda atau bagaimana? Berbeda. Apa yang berhubungan sama kebangsaan apa itu? Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa melakukan satu aktivitas yang sama dan lebih bebas. Walaupun bebas, nanti tetap kita melakukan segala sesuatunya yang berhubungan dengan patriotisme itu di tempat yang berbeda, seperti itu ya teman-teman ya. Itu keinginan kita bersama, dan di sini masih banyak semuanya yang ada di atas sana ya teman-teman. Jadi kita belum pulang, kita beberapa jam di sini, mungkin ada 2 jam sampai sekarang ya. Dan ini sekali lagi sama Mas Wardi, Mas Slamet. Ini Mbak siapa? Mbak Tata. Itu ada Om Awan, ada apa namanya, Mas Waloyo, dan teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Halo. Salam kemerdekaan. Keras dong, masa lemah gitu. Yang keras. Salam kemerdekaan. Merdeka. Sip. Harus tegas seperti itu. Anak-anak muda harus tegas. Nah, betul. Oke, dulur-dulur, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Kurang lebihnya kita memohon maaf atas segala kesalahan kita semuanya, dan semoga ini menjadikan edukasi kepada semuanya supaya untuk bisa tersulut hatinya untuk melakukan satu aktivitas, satu patriotisme sesuai kemampuan kita bersama. Seperti itu ya. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.